sekalipun kami bertemu dengan gubernur kami hanya ingin datang dan menyampaikan bahwasannya di Nusa Tenggara Timur tidak sedang baik-baik saja kawan-kawanku sekalian. Di Nusa Tenggara Timur sedang sakit, sedang mati dengan adanya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang menjadi atensi, yang menjadi perhatian publik kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur, hari ini kami datang ke kantor gubernur meminta atensi dari gubernur NTT untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan miskinnya sumber daya manusia yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur, kawan-kawanku sekalian. Miskinnya sumber daya manusia yang ada di tubuh kepolisian Provinsi Nusa Tenggara Timur, kawan-kawanku sekalian. Kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa menyesalkan, menyedihkan dengan adanya kasus ini, dengan kasus kematian Asisten Lail sampai kepada atensi Mabes Polri. Itu menunjukkan bahwa kinerja Polda Nusa Tenggara Timur sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat menyedihkan kawan-kawanku sekalian. Kalau hari ini muncul tagar percuma lapor polisi, itu menandakan bahwa sebenarnya di Republik tercinta ini, di bumi tercinta Nusa Flobamor ini, tidak membutuhkan aparat-aparat yang lemah secara sumber daya manusia, aparat-aparat penegak hukum yang sangat miskin kepedulian, aparat-aparat penegak hukum yang mati hati nuraninya, kawan-kawanku sekalian. Saya sangat memprihatinkan sebagai mahasiswa, sebagai aktivis. Kita patut turut berbelasungkawa atas matinya keadilan, atas ketidakberesan. Mereka sebenarnya orang-orang yang patut dan pantas tidak ada di NKRI ini, kawan-kawanku sekalian. Dan kami akan tetap ada di jalan-jalanan untuk menyuarakan keadilan terkait dengan kematian Asisten Lail, kawan-kawanku sekalian. Kalau di gedung lembaga penegak hukum tidak memberikan keadilan
bagi para pencari keadilan. Biarkan kami sebagai masyarakat mencari keadilan itu di jalanan, kawanku sekalian. Sepakat kawan-kawanku sekalian? Kalau hari ini lembaga penegak hukum, lembaga eksekutif sebesar Gubernur Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memberikan satupun atensi, tidak memberikan satupun pendapat atau opini terkait dengan kasus kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya sendiri. Kita patut menduga ada apa di balik kasus ini, ada apa di balik ketidakadilan ini, kawan-kawanku sekalian. Victor Bung Tiroles Kodak terkenal sangat keras, sangat tidak kompromi dengan kejahatan. Dia berkata bahwa dirinya sendiri adalah profesor preman, profesor penjahat. Tapi kenapa dalam kasus kematian Asri dan Lali ini, profesor preman, profesor penjahat yang kita kenal sebagai Victor Bung Tiroles Kodak, tidak satupun kata yang dikeluarkan oleh beliau sebagai kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kawan-kawanku sekalian. Ini menjadi tanda tanya yang dalam. Ini menjadi suatu pertentangan yang harus kita tanyakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ada apa? Ada apa sehingga sampai hari ini Bung Victor Bung Tiroles Kodak tidak memberikan satupun atensi terkait dengan kasus kematian Asri dan Lail yang sudah berbulan-bulan ada di meja penegak hukum, kawan-kawanku sekalian. Kalau hari ini kami turun ke jalan yang ke-6 kali, kawan-kawanku sekalian, kami harus katakan kami tidak sedikit pun menaruh kepercayaan terhadap penegak hukum. Kami tidak sedikit pun menaruh kepercayaan terhadap segala pemerintahan yang katanya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang katanya memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Kami tidak sedikit pun menaruh rasa hormat terhadap siapapun yang katanya mau memberikan rasa aman, rasa sejahtera bagi masyarakat pencari keadilan, bagi masyarakat yang tinggal dan bermukim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kawan-kawanku sekalian. Kita harus katakan, kita harus jujur, kita harus berkata dengan seada-adanya bahwa lembaga penegak hukum sekelas Polda Nusa Tenggara Timur kerjanya tidak becus, kerjanya hanya masuk angin, kerjanya hanya duduk diam, pulang rumah bersenang-senang, dan kemudian tidak ada satupun kontribusi bagi keadilan, tidak ada satupun kontribusi keadilan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita mengapresiasi kalau Polda Nusa Tenggara Timur melakukan vaksinasi serentak di seluruh wilayah, Mabes Polri melakukan vaksinasi serentak kepada seluruh masyarakat NT. Itu hal baik, itu tidak salah. Tapi itu bukan tugas utama hadirnya Polri di Nusa Tenggara Timur. Hadirnya Polri di negara kesatuan Republik Indonesia bukan untuk vaksinisasi. Itu bukan tujuan utama hadirnya Polri ketika dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Sebenarnya hadirnya Polri, terpisahnya Polri dari TNI adalah memberikan penegakan hukum, memberikan rasa adil, ketentraman, rasa aman bagi masyarakat pencari keadilan, kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, catat tanggal hari ini, catat momen peristiwa yang langka ini, catat mereka yang sedang duduk di bangku-bangku kekuasaan, catat mereka yang sedang ada di bangku-bangku kepentingan publik. Tidak usah pilih mereka, tidak usah lagi pilih mereka untuk ada dalam jabatan-jabatan politik, tidak usah pilih mereka lagi untuk ada dalam jabatan-jabatan publik, kawan-kawanku sekalian. Kalau kehadiran mereka hanya menjadi keuntungan bagi diri mereka sendiri, kawan-kawanku sekalian. Kita memilih mereka sebagai pemimpin untuk menjadi wakil kita ketika kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam kekacauan. Kita datang untuk memberikan itu sebagai anak dan bapak, untuk bisa menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk kemudian bisa menjalankan dengan baik. Sebelum sampai kepada Polda Nusa Tenggara Timur, saya mengulangi kata-kata saya yang sering saya ucapkan, dan ini pernah diucapkan oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Gus Dur, bahwa memang sebenarnya hanya ada 3 polisi yang jujur. Yang pertama itu adalah Jenderal Hugen, yang kedua adalah Patung Polisi, dan yang ketiga itu adalah polisi tidur. Dan kita yakini bahwa memang di tubuh aparat penegak hukum, khususnya Mabes Polri,
Polda NTT tidak ada satupun yang jujur yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat NTT. Hidup mahasiswa, hidup aliansi, hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tetap ada di jalanan perjuangan keadilan. Karena mati bagi keadilan itu manis rasanya. Terima kasih dan mungkin Ketua Penguasa. Selamat siang mahasiswa. Selamat siang aliansi. Hidup aliansi. Selamat siang Victor. Selamat siang Profesor Penjahat. Selamat siang Dr. Victor. Dari mana kamu dapat gelar doktor kalau tidak punya hati nurani? Kami saja yang masih mahasiswa punya hati nurani, tetapi Victor yang bergelar doktor tidak punya hati nurani. Pada siang hari ini kami hanya meminta satu pernyataan sikap dari Gubernur NTT yang bergelar Profesor Penjahat. Di mana ketegasanmu? Di mana? Hari ini kami bertanya, apakah kamu sedang bersenang-senang di gedung mewah yang dibangun dari uang kami, rakyat NTT? Kami bukan pencuri, kami bukan penjahat. Jadi tidak usah ada polisi-polisi, Pol PP di sini. Buat apa kalian jaga kami? Pulang saja tidur. Ini jam tidur siang. Jangan kalian diperalatkan oleh Gubernur NTT untuk jaga kami. Karena kami tidak bukan untuk berkelahi dengan dia. Kami mau minta saat sikap dari dia tentang kasus ini. Itu yang kami minta dari tadi. Sudah 2 jam kami di sini, tapi Gubernur NTT Victor itu belum keluar. Ada di mana Victor? Victor, lu di mana Victor? Jangan datang lagi di masyarakat untuk minta pilih kamu. Kami tidak akan pilih. Kami tidak akan pilih pemimpin negara mana. Sudah 6 kali dengan hari ini kami di dalam, tapi kamu tidak kunjung datang. Kami bukan mau datang ketemu Pol PP yang ini, karena kami bukan pilih Pol PP, pilih Gubernur NTT Victor Bungturi Irola Sepeda. Kami tidak mampu jadi gubernur, biar saya pimpin itu. Jadi Gubernur NTT, saya siap. Saya masih mahasiswa, saya siap. Saya tidak usah jadi sarjana, saya bisa pimpin NTT. Kasih di kami, anak muda, kami bisa pimpin. Tidak usah yang sekolah tinggi-tinggi, kami juga bisa pimpin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang, semangat aliansi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Baik. Pertama, kepada Bapak Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat, bahwasanya hari ini kami turun bukan karena hanya turun. Itu yang perlu dicampakkan oleh Gubernur NTT yaitu Victor Bungtilo Laiskodat, bahwa hari ini kami turun untuk menuntut keadilan di NTT yang dikatakan bahwa NTT adalah Nusa Tinggi Toleransi. Mungkin hal itu yang dikatakan oleh masyarakat, sehingga para pimpinan yang ada di NTT sampai nyawa pun ditoleransi. Ini
sangat konyol pimpinan hari ini. Ini yang perlu untuk masyarakat sadar bahwa pimpinan hari ini hadir bukan karena kepentingan masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi, yang dimana hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat ketika hari ini dan kemudian hari ada pimpinan-pimpinan yang watak sifat seperti ini, perlu untuk ditanamkan, tidak usah pilih. Bagaimana hanya dikatakan bahwa Gubernur NTT adalah watak preman, tetapi hal itu hanya dilakukan sebagai pembungkaman dan intimidasi bagi aktivis-aktivis di NTT, bukan sebagai keadilan bagi masyarakat NTT. Untuk itu, masa aksi saya minta untuk mendekat ke pintu pagar, bahwa hari ini kantor gubernur adalah milik rakyat. Kantor gubernur adalah milik rakyat, bukan milik Victor Bungtil Leskodat. Hari ini pun mereka digaji hasil dari rakyat, dari pungutan rakyat, dari pungutan mereka yang dipungut dari rakyat untuk menggaji mereka, termasuk aparat keamanan baik dari pihak kepolisian maupun Pol PP. Untuk itu saya minta pihak keamanan untuk buka gerbang, karena ini milik kami. Kami tahu apa yang milik kami, pasti kami tidak akan merusak. Ini rumah kami. Jadi kami minta bahwa aparat bukan hanya datang untuk duduk kemudian makan gaji buta, tetapi aparat perlu untuk menegakkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh aturan itu sendiri. Kawan-kawan masa aksi, saya minta untuk merapat ke sumber suara supaya kita sama-sama untuk menyatukan kekuatan mendobrak pintu ini, karena pintu ini adalah hak kita. Kita bisa membuka kapan saja. Masa aksi, saya minta untuk merapat. Lompat pagar, lompat. Saya minta untuk merapat. Jika tidak dibuka maka kita lompat pagar, lompat. Kita lompat pagar, saya bisa pajak pagar ini. Masa aksi, ayo hari ini kita turun untuk menuntut keadilan. Jadi hal yang tidak adil maka perlu untuk kita pertanyakan, bahwa kasus ini sudah 6 kali turun, 6 kali jilid, dan 2 kali turun di kantor gubernur, tetapi belum ada statement atau pernyataan yang dikeluarkan dari Bapak Victor Bungtil Leskodat yang selaku gubernur NTT, di mana yang dikatakan sebelumnya saat kampanye bahwa akan tegas, tetapi hari ini kita melihat bahwa itu hanyalah janji-janji yang kemudian mengiming masyarakat untuk bagaimana mendudukkan beliau dia di tempat yang mewah ini. Sehingga masyarakat perlu tanamkan itu, bahwa ketika diiming-iming oleh pejabat maka jangan mudah untuk percaya, karena itu adalah munafik. Bahwa pimpinan hari ini di NTT, bahkan secara nasional presiden pun munafik. Baik, mungkin hanya itu saja orasi singkat dari saya. Sekian, saya kembalikan.
Selamat siang teman-teman. Ya, Apakah kita nyari mau bertemu dengan gubernur? mau dong. Kalau mau, lompat pagar kalau sudah buka. Lompat. 1, 2, 3, Pak. Kita 2 kali, kita perempuan. Bapak, kakak PPP bisa angkat batu itu? Atau tidak bisa? Supaya saya masuk angkat. Bisa tidak? Atau ada urusan administrasi di situ saya masuk. Saya ketemu gubernur, saya bisa. Bisa angkat? Kakak bisa angkat tidak? Kalau tidak bisa, mau dari sini. Jangan berdiri di situ. Buat apa kamu berdiri di sini seperti patung? Kamu bukan patung, kamu manusia. Bisa angkat? Kalau tidak bisa, saya lompat pagar dari sana ya. Saya lompat pagar dari sana. Saya angkat itu batu. Saya angkat itu batu ya. Itu. 1, 3, rasa. Saya angkat. Bapak polisi tidak bisa angkat itu batu. Supaya saya angkat. Jangan kasih berdiri kami di sini lama-lama. Kami masih pakai Polda. Kalau bisa Polda itu tutup saja. Kalau memang di Polda itu tidak ada polisi yang bisa urus ini kasus. Buat apa bangun Polda? Bangun gedung mewah. Kasih orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau begini negeri ini tidak akan maju. Dipimpin oleh orang yang tidak punya akal, tidak punya hati nurani. Kami juga masih bisa pimpin ini negara kalau diizinkan. Tidak usah pakai jadi sarjana apa. Kami yang tamat SMA bisa pimpin. Goreng kasih rusak. Ini kota punya orang yang baru. Kasih rusak. Kasih rusak. Kasih rusak. Kasih rusak. Goyang. Ayo semua goyang. Kalian tidak perlu tenaga kak. Jangan berdiri goyang. Jangan nonton perempuan. Nanti goyang kasih rusak ya. Kalau mau buka, kalau tidak kami goyang kasih rusak. Buka. Masa kalian polisi? PPP tidak punya akal, Buka. tidak punya hati nurani kan? Kami berdiri dari pagi sampai ini belum makan. Kami belum makan tadi. Polisi kan sudah makan nasi bungkus. Kalian tanda saya. Kalau bisa kalian foto saya posisi yang di mana? Saya tidak takut. Jadi saya sudah mati saja. Tidak ada yang diam. Dari mana saya hidup? Kalian tidak pantas hidup kalau tidak punya akal, tidak punya hati nurani. Bagaimana kalian punya hati nurani untuk berdiri kami di sini? Kalian duduk, kami berdiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak, saya lompat pagar. Saya hitung 15 menit, saya lompat pagar. Saya kasih tahu memang. Saya kasih tahu memang. Saya ini anak sapu asli. Kalau kalian mau tepas saya silakan. Saya tidak akan takut. Mati ini hari dan mati besok sama dengan saya. Kalau mau lihat, saya tidak ganteng ini. Ini saya. Silakan foto. Semua polisi sudah foto saya. Saya tidak akan takut. Kasih ketemu gubernur dari saya. Mari, buka. Kakak PPP bisa angkat batu sana? Atau perlu koordinasi? Supaya saya masuk koordinasi dengan gubernur. Saya pantas koordinasi dengan gubernur. Karena saya itu hari pilih dia. Di Kelurahan Sapa Selatan saya pilih dia. Saya kasih tahu, saya pilih dia. Saya lihat ini dia orang baik, orang tegas. Tapi untuk ini kasus tidak tegas. Jadi tolong buka pintu dan saya akan ketemu dia. Kawan-kawan aliansi
tetap tenang, bahwasanya memang hari ini kita datang di kantor gubernur, tapi ruang ini ditutup dengan gerbang yang begitu besar. Ini betul-betul menandakan bahwa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Bung Leskodat sangat-sangat berani ketika turun ke masyarakat, ketika turun ke daerah-daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Tapi Victor Bung Leskodat tidak berani, tidak selangkah pun untuk ada dalam jalanan, tidak ada satu langkah pun untuk memberikan bela sungkawa terkait dengan kematian, pembunuhan yang dialami oleh warganya. Kawan-kawanku sekalian, kawan-kawanku sekalian, kalau hari ini sampai aksi kita jilid yang ke-6 dan kemudian tidak ada satupun perkataan, tidak ada satupun statement yang disampaikan oleh kepala daerah, tidak ada satupun hal yang disampaikan oleh pemimpin kita di Nusa Tenggara Timur hari ini, kawan-kawan sekalian, saya sepakat dengan kawanku sekalian bahwa dalam skenario pembunuhan ini ada aktor-aktor penting yang sedang berkoalisi, yang sedang bersekongkol, yang sedang bersikuku keras untuk menutupi kasus ini, kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, hari ini tingkat kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian, terhadap lembaga penegak hukum sangat-sangat rendah, kawan-kawanku sekalian. Karena apa? Mereka menjadi alat penguasa, mereka menjadi alat orang-orang yang berkepentingan untuk melindungi mereka, kawan-kawanku sekalian. Sebenarnya aparat penegak hukum sudah salah jalan, aparat penegak hukum sudah sangat berdosa terhadap masyarakat, sudah sangat berdosa terhadap konstitusi, sudah sangat berdosa terhadap aturan yang hidup dan berkembang di negara ini, kawan-kawanku sekalian. Karena sebenarnya keberadaan mereka, keterwakilan mereka dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk memberikan rasa aman, untuk mengayomi dan untuk melindungi masyarakat, dan untuk memberikan penegak hukum yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan, kawan-kawan sekalian. Tapi hari ini sangat menyedihkan dengan perlakuan aparat penegak hukum kita, kawan-kawan sekalian. Aparat kepolisian yang kita berikan kepercayaan dalam tongkat penegakan hukum ini, kawan-kawan sekalian, tidak becus dalam kerja-kerjanya, kawan-kawan sekalian. Saya katakan, saya ulangi lagi kata-kata saya tadi bahwa kita turut berduka cita, kita turut berduka cita dengan miskinnya sumber daya manusia yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur ini, kawan-kawan sekalian. Kenapa saya katakan begitu? Miskinnya sumber daya manusia atau lemahnya sumber daya manusia di Polda Nusa Tenggara Timur ini, kawan-kawan sekalian. Karena kasus kematian, pembunuhan yang dialami oleh Asif dan Lael sampai kepada meja Mabes Polri, kawan-kawan. Ini menunjukkan kawan-kawan sekalian bahwa kepolisian, aparat penegak hukum, penyidik yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur sangat miskin sumber dayanya, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian sepakat dengan itu, kawan-kawan sekalian? Sepakat. Dan saya ulangi sekali lagi, kalau hari ini muncul tagar di media sosial bahwa percuma lapor polisi, itu menunjukkan sekali lagi bahwa kehadiran mereka seyogianya tidak dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, oleh masyarakat sipil yang merasa hak-haknya dilindungi oleh mereka, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat itu, kawan-kawan sekalian. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kematian itu sudah dilampirkan oleh para pihak TPFI dan aliansi sendiri, kawan-kawan sekalian. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun langkah maju dalam proses penyidikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh TPFI maupun dari aliansi, kawan-kawan sekalian. Kita patut menduga, kawan-kawan sekalian, kalau harga diri penegak hukum, kalau harga diri institusi sebesar Polda Nusa Tenggara Timur itu bisa dibayar dengan apapun, kalau kasus ini tidak diberikan rasa adil bagi keluarga korban dan bagi aliansi pencari keadilan, kawan-kawan sekalian. Kita patut mencurigai, kita patut berprasangka ada apa di balik pengusutan dan penyidikan kasus kematian Asif dan Lael ini, kawan-kawan sekalian. Kalau dalam
kasus-kasus yang lain kawan-kawanku sekalian, Polda Nusa Tenggara Timur sangat cepat dan tepat melakukan proses-proses penyidikan. Tapi apa daya dengan kasus kematian Asri dan lain ini? Ini menjadi bulan-bulanan, ini menjadi tanya-tanya yang begitu panjang di lembaga penegak hukum ini kawan-kawan. Saya sendiri juga kawan-kawanku sekalian merasa tidak ada yang beres dalam proses penegakan hukum dan tidak ada yang beres dalam proses penyidikan kasus ini kawan-kawan. Ini menjadi tanda tanya kawan-kawanku sekalian. Kalau berkas perkara yang sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sudah dikembalikan 2 kali kawan-kawanku sekalian, maka ini menjadi tanda tanya sejalan dengan apa yang saya sampaikan bahwa miskin dan lemahnya sumber daya manusia yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur itu kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, pencari keadilan Aliansi Peduli Kemanusiaan, hari ini kawan-kawanku sekalian, kita duduk dan berdiri di depan gedung Sasando ini kawan-kawanku sekalian, menuntut dan bertanya kepada pemimpin kita di Nusa Tenggara Timur ini kawan-kawan. Ada apa sampai hari ini keluarga korban bapak dari saudara kita Asri sampai dengan capek-capeknya sampai ke Jakarta, sampai dengan capek-capeknya sampai ke Mabes Polri hanya untuk bertemu dengan pimpinan Polri yang ada di Jakarta, hanya untuk memberikan surprise, memberikan andil dalam proses penegakan hukum ini kawan-kawan presiden. Karena nyatanya dalam proses penegakan hukum di Polda NTT ini menjadi bulan-bulanan kawan-kawan presiden. Catatan merah, catatan hitam terkait dengan kerja-kerja Polda Nusa Tenggara Timur tidak menjadi rahasia lagi. Mereka tercatat dalam sejarah tinta emas. Mereka adalah oknum penegak hukum yang tidak becus dalam menjalankan tugas-tugasnya kawan-kawan presiden. Kalau hari ini saya katakan bahwa kalau masyarakat pencari keadilan sudah 6 kali turun ke jalan, berarti ada rasa tidak puas, ada rasa tidak percaya dengan para penegak hukum yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur ini kawan-kawan. Mewakili aliansi dan seluruh masyarakat pencari keadilan, saya turut berduka cita yang sangat-sangat mendalam atas miskinnya sumber daya manusia yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur, sehingga kasus ini harus menjadi atensi dari Mabes Polri. Hidup mahasiswa! Kejanggalan yang dibuat oleh kepolisian Polda NTT memang sudah buruk, dan saya bisa katakan bahwa ini sudah buruk. Karena apa? Di saat yang sama forensik mengatakan bahwa Astrid dan lain mati karena ada benda tumpul dan kehabisan oksigen. Di saat yang sama pula Kabid Humas NTT buat pembohongan yang sama bahwa Astrid meninggal karena hanya dicekik. Itu pembohongan publik yang sangat besar. Lihat dia punya turunannya nanti satu saat kita tanda. Karena ini menyangkut dengan darah. Ini bukan kasus lain, ini menyangkut dengan darah. Tanda siapa yang bermain di balik ini, nanti kita lihat. Di saat yang sama pula ada beberapa oknum polisi yang membuat statement sosial bahwa kalau seandainya ada tersangka baru, maka saya buka saya punya pakaian. Itu polisi anjing itu namanya. Dia itu harus sebagai polisi walaupun pelaku tidak punya saudara 1000 kali pun, dia harus berdiri sebagai polisi. Bukan dia harus buat statement untuk menyakitkan keluarga. Banyak anggota yang buat statement untuk melawan ini proses keadilan ini. Itu ada apa dengan kepolisian Polda NTT? Ada apa? Sampai saat ini kami sudah buat laporan ke Kabid Thomas, Kabid Propam Polda NTT. Tapi orang-orang ini, polisi-polisi yang buat statement untuk melawan hukum ini, belum pernah belum diproses. Ini ada apa sebenarnya? Bapak, ini polisinya polisinya penjahat sehingga buat statement gitu, tapi dibiarkan sampai saat ini. Kami masyarakat NTT sangat menyesal, khususnya kami keluarga. Coba kalian lihat bapak, keluarga dari bapak mama yang ada, kepolisian yang ada sekitar sini, bapak dan anaknya dibunuh secara sadis. Baru Kabid Humas buat pembohongan masalah. Tambah dengan kuasa hukumnya juga, dia bilang ini kasus biasa-biasa saja. Itu manusia yang tidak punya hati. Itu manusia yang turunannya anjing, binatang itu. Kalau tidak, itu bukan kata-katanya seperti itu. Di saat yang sama kami menangis, kami
rasa kehilangan dengan cucu kami, buat statement-statement yang sangat menyakiti hati kami. Maka itu kami minta supaya kalau bisa pintunya buka supaya kami bisa ketemu oleh Pak Gubernur. Kami ini bukan penjahat kok. Kami ini adalah manusia yang tahu dengan adanya aturan yang ada di Republik ini, kami taat sampai saat ini. Kalau kami tidak taat saja, Rani dengan Ira punya orang tuanya kami sudah habisi di ke sana. Tidak ada lagi. Supaya Bapak mencatat itu, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat bisa, bukan tidak bisa. Hanya karena kami taat pada aturan. Dan kami ini dibesarkan dari agama yang mengajar kami untuk bertoleran, untuk saling mengasihi. Itu saja. Kalau tidak sudah selesai mereka itu. Makanya dari awal saya sudah bilang, kalau memang polisi tidak mampu untuk ungkap ini masalah secara terang-benderang, silakan kami keluarga. Saya jamin, kita tangkap semua. Rani itu kan keluar 2 jam dia akan mengaku. Kalau memang tidak coba keluar, kita tangkap polisi sekarang. Sangat menyesal sekali dengan kejadian polisi saat ini. Sebentar omong ini, besok omong itu, lusa omong itu. Kami tuh masuk menyatakan bahwa jangan berasumsi, jangan halusinasi. Sekarang dari ini kejaksaan sudah kembalikan sudah kali. Apakah kejaksaan berasumsi? Polda punya yang benar. Kalau memang Polda punya benar, kenapa kejaksaan kembali 2 kali? Maka itu dari sini kami katakan bahwa Polda sangat buruk penegakan hukum untuk khususnya kasus dan saat ini. Dan sampai saat ini seandainya kalau sampai ini masalah tidak ungkap secara benderang, maka nyawa manusia di NTT tidak ada harga lagi untuk ke depan. Dan jangan sampai korban berikut ini bapak-bapak kepolisian yang ada di sini punya turunan yang kena. Kita sangat menyesal sekali. Banyak kejanggalan tipu daya yang dibuat oleh kepolisian Polda NTT. Waktu rekonstruksi pertama mau liput, 2 tahun dilarang. Orang kasih pendapat katanya halusinasi. Ada apa ini sebenarnya dengan ini polisi Polda NTT yang saat ini masalahnya gampang saja diungkap itu. Tinggal hanya bukan ada percakapan beberapa orang punya HP saja sudah bisa dapat tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Dengan saksi-saksi yang ada, masa yang antar juga tidak pernah ditahan, yang ikut mengumpulkan ini menggali lubang juga itu tidak ditahan juga, karena itu sudah menghilangkan ini barang bukti. Itu kan ada di undang-undangnya. Masa dia bilang tidak sudah sesuai dengan secara profesional, sesuai dengan SOP yang ada. SOP apa itu? SOP itu. Kalau SOP nya sebenarnya berarti kejadian tidak kembalikan lagi kedua kali. Kami sampai keluarga sangat menyesalkan sekali. Ada apa ini sebenarnya? Masalah ini sampai rumit sedemikian rupa. Maka saya tantang, saya andainya kalau ini masalah sampai besok lusa tidak ada penetapan tersangka baru dan tidak beres, Rani saya minta kasih keluar dia dan kita akan jamin dia selamat, tidak apa-apa. Karena dari awal kita sudah tahu, kita sudah kasih maaf siapapun dia di balik ini, kita sudah maafkan dia. Apalagi kita tahu bahwa Randi itu bukan pelakunya, dia bukan pelakunya. Karena kita tahu Randi itu dengan cinta asli seperti apa, kita tahu itu. Maka itu pelaku itu bukan Randi, yang bunuh itu bukan Randi. Itu hanya direkayasa semua. Maka itu kita sangat menyesalkan dengan penindakan hukum di Polda Nusa Tenggara Timur ini. Waktu itu kami Tumas, kita sudah demo berulang-ulang, dia bilang dia naikkan jadi 340. 340 motifnya apa? Motifnya kan tidak masuk. Tapi dia naikkan seolah-olah kita orang ini sudah bodoh semua. Jadi tidak tahu kalau memang motif dinaikkan 30 harus ada motif yang mendukung. Ini motif tidak ada sama sekali, hanya dicekik langsung dinaikkan dengan 340. Kami tuh masih kita orang ini bodoh. Termasuk bapak-bapak polisi yang berasal dengan di muka muda NTT ini, kami tuh masih bodoh-bodohi kalian semua. Termasuk kami keluarga dan orang NTT pada umumnya. NTT ini banyak profesor, banyak doktor. Doktor pertama kali pintar Indonesia ini Universitas Johannes. Jadi orang NTT bukan bodoh. Orang NTT hanya kekurangan pembangunan, tetapi hati nuraninya itu tetap dijaga sampai saat ini, sehingga NTT dikategorikan dengan kota kasih, di mana
kasih persaudaraan itu tak terjalin karena kita orang NTT ada nurani dan taat pada aturan, mengenal ada agama. Orang-orang yang hatinya tidak baik, hatinya busuk untuk merekayasa ini kasus, itu hatinya sudah dikuasai oleh setan ular beludak, dan turunannya akan jadi seperti itu, makan uang haram. Amin. Ditunggu itu. Kalau sampai ini bukan karena uang atau kedekatan, kenapa ini kasus terkatung-katung sampai saat ini? Kami sangat menyesal sekali. Bapak-bapak dong, dia ada di muka ini. Seandainya kenapa bapak punya turunan, anak dan cucu, bagaimana dengan perasaan bapak? Maka kami datang untuk menghadap, menemui Bapak Kapolda, Bapak ini Gubernur, untuk kami beraudiens. Pintunya ditutup. Ada apa dengan birokrasi? Birokrasinya ya untuk menguntungkan kalau orang-orang besar, iya. Kami ini datang hanya butuh keadilan, tidak butuh apa-apa, tidak minta makan, tidak aku apa, tidak Pak. Kami hanya datang untuk butuh keadilan. Keadilan itu milik semua orang, siapapun dia. Maka itu dari sini saya sebagai keluarga mengajak seluruh masyarakat NTT yang peduli dengan ini masyarakat, dengan ini masalah. Mari kita bersatu. Kita lawan cara-cara busuk seperti ini. Alam sudah demo, besok resolusi di Rote sudah demo, dan kemungkinan besar seluruh kabupaten NTT bangkit untuk demo, untuk lawan ini ketidakberesan di pihak kepolisian. Dan ingin menemui langsung dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun dalam perjalanannya kita masih dihalang-halangi sampai pada tahapan harus kita mengsegel pintu Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan sampai pada akhirnya Gubernur tidak mau keluar, dan mereka beralasan bahwa ada pertemuan mendadak, ada orang atau tamu besar yang akan menemui Pak Gubernur. Namun nyatanya kami menunggu sampai tidak ada yang datang satu orang pun di dalam ruangan kantor Gubernur. Dan Pak Gubernur pintar sekali dalam berbohong. Dalam hal ini dia tidak ingin menemui aliansi, sampai aliansi memaksa dan mendesak untuk memasuki ruang Gubernur, sehingga 8 orang tadi berhasil menemui Pak Gub. Perjuangan diterima oleh Pak Gub kasih apresiasi, dan kita dapat hasil yang kuat dari Pak Gub. Oke, jadi baik, terima kasih kawan-kawan perwakilan yang sudah keluar dari dalam, dan ternyata kita ditanggapi secara baik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tidak sia-siakan perjuangan kita hari ini, tapi tidak hanya sebatas statement Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami butuh adalah kerja nyata beliau, bahwa beliau akan mendukung dan mensupport kasus ini. Kalau tidak mampu, kita akan kembali. Perjuangan berhasil. Hidup keadilan! Hidup aliansi! Hidup Gubernur NTT! We love you! Merdeka! Yes, merdeka! Oke kakak dan kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Kami sudah beraudiens dengan Gubernur NTT diwakili oleh 8 orang. Dan pada saat yang sama juga kami sudah menyampaikan aspirasi kita. Ia melakukan aksi dari jilid pertama sampai hari ini jilid yang ke-6. Dan juga sebagai penutup, Pak Gubernur telah mengeluarkan statementnya untuk mendukung penyelesaian kasus ini kepada pihak Polda NTT dan juga pada pihak Kejati NTT. Oleh karena itu, kita tetap akan melanjutkan perjuangan kita mencari keadilan bagi Asri dan Lael sampai keadilan betul-betul ditegakkan. Kita akan menuju ke Polda NTT. Terima kasih. Lanjut! Ayo sudah, mari kita Bapak siap. Gubernur memberikan dukungan support aliansi is the best. Tanpa aliansi Kita menuju ke Polda NTT. aliansi hidup! Hidup! Sanjati apa ya? Jadi apa tolong hasilnya tadi pertemuan dengan Pak Gubernur,
siap untuk memberi pernyataan, bahkan tadi sudah pernyataannya, karena kita meminta supaya Pak Gubernur harus bisa memberikan pernyataan di mana bisa menenangkan semua masyarakat di NTT, karena ini sudah menjadi atensi nasional, bahkan NTT bahkan nasional. Dan Pak Gubernur sudah memberi pernyataan, dan Pak Gubernur juga berjanji untuk mengawal dan memberi perhatian bagi kasus PKC ini. Intinya Pak Gubernur bersama kita. Pak Gubernur terus mendukung kita untuk tetap bergerak dan meminta masyarakat tolong menahan diri sehingga kasus ini bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih. Pernyataannya seperti apa, Pak Gubernur? Nanti teman-teman beta bagi ke WA, sudah dalam bentuk video. Oh, nanti dibagi WA ya? Oh, kakak. Oke, siap. Kita tunggu. Nanti beta share di beta nomor itu ada toh? Oke, kita tunggu. Beta. Tapi kan coba tembak. Kakak, hormat. Semangat.